Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi, bisa bersilaturahmi lagi dengan keadaan yang insyaallah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan yang menonton dimudahkan rezekinya oleh Allah, disehatkan dohirnya, batinnya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk meneruskan dari pembahasan yang lalu kita bahas, yaitu tentang gangguan gaib. Karena itu belum selesai. Yang pertama, gangguan gaib secara jin yang dolim. Kedua, tentang gangguan gaib secara sihir. Dan yang ketiga ini adalah al-ain. Jadi ketiganya ini adalah gangguan gaib, yang mana gangguan gaib itu ada, namun kita terkadang tak sadar dengan adanya gangguan gaib. Gangguan gaib sangatlah luas, bukan hanya bisa dirasakan, namun memang nyata adanya. Hal gaib itu selalu menghantui kita. Hal gaib itu selalu mendampingi kita dimanapun, saat apapun, kondisi kita, fisik kita, gaib itu akan selalu ada. Dan manusia tidak pernah akan terlepas dari hal gaib. Dari mulai lahir hingga meninggal kembali, perkara gaib akan selalu ada di samping kita. Bahkan sangat tipisnya gaib antara dimensi manusia dengan dimensi yang gaib, antara dimensi dohir dan batin, itu sangat erat sekali. Seperti halnya tipisnya bagaikan sehelai rambut. Jadi kita bisa pastikan bahwa gaib itu bukan hanya satu sisi sama lain, namun bebarengan adanya. Kita selalu bermain tentang rasa. Hidup kita itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti menggunakan rasa, pikiran, dan hati. Dan itu semua tidak terlihat. Itu pun adalah hal gaib. Tentu kalau itu hal gaib, kita harus menyadari dan meyakinkan bahwa gaib itu sangat dekat dengan kita. Hal gaib akan selalu ada. Tidak bisa hal gaib itu dipisahkan antara manusia dengan hal gaib. Terkadang hal gaib itu yang ada pada diri manusia terganggu oleh sesuatu hal yang menjadi gangguan. Kalau kita tidak sadar bagaimana cara, atau tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan pikiran, maka gaib tersebut akan menyerang kita. Bahkan pikiran kita adalah kegaiban kita, maka di situ pun akan rusak juga. Dirusaknya oleh diri kita sendiri. Kalau kita tidak sadar dengan semua itu, maka kita telah berkhianat kepada diri kita sendiri. Bahwa kita sendiri pun tidak menyadari di dalam diri kita kegaiban yang Allah berikan, yang Allah perlihatkan kepada diri kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita kumandangkan di dalam hati kita itu selalu tidak terlihat. Bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi atau cita-cita yang kita inginkan itu adalah kegaiban. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu masa depan kita. Karena itu adalah kegaiban yang sesungguhnya. Karena itu adalah kehendak Allah yang tidak mungkin kita tembus. Terkadang ada praktisi atau hikmah sekalipun mengatakan masa depan kita tanpa didasari dengan sesuatu hal. Terkadang ada orang yang bisa nerawang-nerawang
dengan begitu ceplosnya atau begitu mudahnya tanpa didasari dengan dasar-dasar yang baik. Ilmu penerawangan itu tidak ada. Namun kok bisa mengetahui sesuatu hal? Karena apakah keilmuan atau memang ada ilmu penerawangan? Jadi tidak ada. Itu hanyalah sebuah firasat atau prediksi. Kok bisa tepat terus? Ya itu adalah firasat yang terlatih dan digabungkan dengan keilmuan dan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Tapi itu pun tidak bisa memastikan. Jadi bagi siapapun yang memastikan masa depan akan seperti ini, tidak didasari dengan apapun itu, maka dia harus bersyahadat kembali. Karena dia mendahului Allah. Jadi berbahaya bermain hikmah atau bermain supranatural itu seperti ini. Jadi bahayanya itu. Jadi dapat melihat tanpa disadari. Jadi kita di sini, jadi punya aturan. Meskipun kita tahu, misalkan ada seorang pasien yang datang, lalu dia itu terkena sihir, terkena gangguan gaib. Meskipun kita suka ada petunjuk siapa pelakunya itu, tapi di sini dilarang untuk menyebutkan itu. Karena itu tidak boleh menceritakan. Karena itu ada aturan yang kita berikan, ada batasan. Jadi hal gaib ada yang mesti diceritakan dan ada yang mesti dirahasiakan. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa kegaiban selalu ada atau selalu berbarengan dengan manusia, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita memahami tentang gangguan gaib tersebut. Yang saya terangkan ini dari mulai awal, video yang pertama, video yang kedua, ini video yang terakhir ini. Al-Ain adalah termasuk penyakit gaib, nggak kelihatan tapi nyata adanya. Jadi Al-Ain itu dari segi bahasanya juga sudah mata, jadi pandangan. Bukan matanya yang sakit, tapi mata yang menyebabkan sakit. Nah, jadi ini adalah penyakit dari mata turun ke hati. Bukan hanya saja cinta yang dari mata turun ke hati, namun penyakit pun ada yang dihasilkan dari pandangan mata lalu ke hati. Mungkin ada orang yang gak percaya tentang penyakit Al-Ain ini, sama sekali tidak percaya. Itu mungkin ada. Terus mungkin ada orang yang sangat percaya, yang percaya adanya Al-Ain, namun dia terlalu menyangkut pautkan terhadap Al-Ain. Misal kita sakit kaki atau sakit kepala. Nah, orang tersebut menyangkut pautkan dengan ini gangguan Al-Ain. Setiap apa kejadian sakit, nah itu disangkut pautkan dengan Al-Ain. Itu ada orang mungkin seperti itu. Dan ada orang yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa saja percaya tapi tidak menyangkut pautkan. Nah, itu ada beberapa jenis manusia ketika memahami dan percaya kepada hal-hal gaib. Tapi kita percaya dengan hal gaib tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa Al-Ain itu adalah hak. Jadi Al-Ain itu benar, nyata adanya. Bahkan Rasulullah sendiri pun berhati-hati dan mendoakan kepada cucu-cucunya dan kepada umatnya tentang penyakit Al-Ain ini. Jadi penyakit Al-Ain ini adalah cara pandang seseorang. Pertama, bisa saja cara pandang seseorang terhadap orang lain dengan rasa takjub. Saking misalkan gini, ada orang itu gantengnya di luar batas manusia biasa.
Pada umumnya manusia kan gitu standar ya. Jadi ini ada yang ganteng banget. Nah kita melihat dengan ketakjuban yang luar biasa, memandang sampai hati rasanya ada tuh, ya rasanya ada, kita memandang tuh rasanya ada. Nah bisa jadi orang yang kita pandang dengan rasa takjub, dengan memuji, kita melihat seseorang dengan ketampanannya, lalu kita memuji, lalu pujiannya benar-benar pujian dari hati, maka orang tersebut suatu saat nanti akan ada penyakit yang menyerang dia yang disebut dengan penyakit al-ain. Terus al-ain itu bisa saja dengan pandangan yang didasari dengan iri dengki atau hasud terhadap seseorang. Ada tetangga kita yang telah kebeli sesuatu, misalkan kebeli mobil, lalu kita memandang tetangga kita dengan iri dengki. Itu orang tersebut akan terjadi penyakit. Atau kita memuji dengan iya kendaraannya bagus. Nah makanya kendaraan-kendaraan atau alat-alat yang kita beli pada gak awet itu dikarenakan seperti itu. Banyak yang memuji tanpa didasari, banyak yang iri tanpa didasari. Penyakit al-ain itu sangat berbahaya, bahkan sangat susah untuk mengobati al-ain. Jadi meskipun bisa diobati, namun lebih-lebih dari terkena santet, ya. Lebih-lebih dari terkena sihir. Jadi ketika kita memuji seseorang tanpa didasari dengan sebuah doa, maka akan terjadi, jadi mata kita, pujian kita akan jadi virus-virus penyakit bagi yang kita pandang. Tapi sekarang itu kebalik. Pujian sudah tidak ada remnya tuh. Ketika kita memuji seorang itu kayak udah lumrah. Bahkan iri dengki sudah jadi kebiasaan. Dan tidak disadari bahwa penyakit mengintai, yaitu penyakit yang datangnya secara alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui bangsa jin. Jadi hal gaib itu ketika kita memandang seseorang dengan rasa pujian, dengan pujian tanpa didasari dengan doa, itu bangsa jin atau iblis, setan akan meneruskan pandangan kita terhadap orang tersebut, maka terjadilah sakit. Dari pandangan saja yang tidak didasari dengan doa. Mungkin kita terlena atau kita tidak paham atau lupa ketika kita sering memuji tanpa didasari dengan berdoa untuk dia. Jadi kalau kita memuji seorang, dianjurkan untuk mendoakan. Atau begini bisa. Jadi ketika kita memandang seorang, kita akan memuji sesuatu hal dari orang tersebut, didasari dengan kalimat Masya Allah, itu sangat luar biasa, itu sangat bagus. Atau itu sangat bagus, Alhamdulillah. Atau itu sangat bagus, Masya Allah. Begitu. Ya mungkin kalau kita pikir, kadang ada orang ya malu lah kalau kita ngomong seperti itu, kayak ke Arab-Araban gitu kan. Tapi ya kan bisa, di hati itu bisa. Ketika kita sudah memuji, ketika kita sudah menghina atau iri, dengki, itu harus cepat-cepat ingat, istighfar. Penyakit al-ain ini ada yang cepat
dan ada yang lambat. Seperti halnya gangguan gaib itu tidak langsung reaksi, satu dua yang langsung reaksi itu. Jadi ada yang langsung instan atau langsung reaksi ketika kita memandang terus kita memuji tanpa didasari dengan doa, maka orang tersebut langsung sakit. Nah itu ada yang seperti itu. Dan ada juga seperti halnya kita memuji dengan tidak didasari dengan doa, dengan pandangan kita lalu diteruskan oleh bangsa setan. Nah itu ada yang sifatnya itu lambat. Jadi nanti kenanya itu, nanti suatu saat nanti. Nah itu. Nah, itu jadi gangguan gaib secara hal-ain. Itu bisa saja kena kepada siapapun, bahkan seorang orang tua lalu memuji anaknya tanpa didasari dengan doa, atau seseorang menghina anaknya, itu bisa kena, tidak pilih-pilih. Jadi konteksnya, ukurannya antara manusia dengan manusia, bukan kekeluargaan. Jadi anak kita juga terkena. Kita punya pasangan, kita punya istri, kita punya suami, kita punya ayah, kita punya ibu. Jadi hati-hati. Kalau pujian kita atau hinaan kita, iri kita tidak didasari dengan doa, atau yang menghina tidak cepat-cepat untuk sadar, maka kita akan menyebarkan penyakit lain. Dan orang yang dipujinya pun, kalau dia merasa bangga ketika dipuji, maka itu akan terkena juga. Akan terkena penyakit seperti itu, yaitu dihasilkan dengan rasa bangganya ketika dipuji, tidak mengembalikan pujiannya kepada Allah. Nah, kalau kita dipuji oleh seseorang, ucapkan alhamdulillah, meski di dalam hati kita balikan itu ke Gusti Allah, karena segala sesuatu pujian-pujian hanya milik Allah. Al-ain itu solusinya bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah, atau ada doa-doa yang mampu untuk, insya Allah mampu untuk menahan penyakit al-ain. Seperti halnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan ada lagi, kita berlindung kepada Allah. Jadi kita harus berlindung kepada Allah, semisal dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah dengan penyakit-penyakit al-ain. Jadi ini penyakit yang sering kita alami. Kita juga terkadang tidak terasa. Saya sendiri pun merasakan seperti itu. Adanya kebingungan, adanya sebuah pasif-pasif yang mungkin ini dihasilkan oleh pujian orang, kita gak sadar, kita bangga ketika dipuji. Wah, itu akan mengakibatkan penyakit serangan gaib seperti ini. Jadi yang akan merealitakan, yang akan menyatakan, menyampaikan penyakit gaib yang disebut dari mata turun ke hati lalu dinyatakan oleh bangsa iblis atau setan, itu sudah diatur. Ketika kita berucap, memuji atau menghina, kalau menghina itu sudah tidak boleh ya. Kalau kita memuji seseorang tanpa diwadahi dengan kalimat thayyibah atau doa, atau tidak disandarkan kepada Allah langsung, maka itu akan diwadahi dengan pergerakan-pergerakan yang mengganggu kita secara gaib, itu setan, iblis, dan bangsa jin. Tergantung kapasitas kekuatan kita. Gitu. Dan ternyata ini juga tidak kalah penting dan tidak kalah banyak kasus tentang penyakit al-ain.
Al-Ain ini sangat banyak yang terjadi kasus ini. Saya pernah menemukan sebuah kasus yang mana dia diperiksakan ke ahli medis, namun medis itu angkat tangan. Dia sudah mengatakan ini udah nggak ada gangguan penyakit, ini udah sembuh total, tidak ada penyakit lagi di tubuh si klien itu, si pasien itu. Namun klien itu masih rasa punya penyakit dan masih merasakan kesakitan. Dan ternyata dibawa ke praktisi pun mendeteksi bahwa perkiraan si praktisi itu, wah ini nggak ada jinnya juga. Itu kadang ada seperti itu. Mungkin itu yang disebabkan oleh penyakit Al-Ain itu. Terkadang ada jinnya, terkadang terdeteksi jinnya. Bangsa jin atau bangsa iblis itu ada itu. Terkadang di mana-mana di dalam tubuh kita ini ada. Terkadang seperti itu. Jadi kebingungan itu, bingung. Jadi penyakit Al-Ain ini sangat luar biasa. Maka kita yang telah paham, kita yang telah tahu apa yang saya sampaikan, maka harus kita perbaiki segala sesuatu hal, apapun itu, karena bisa saja penyakit Al-Ain sekarang sedang mengintai Anda yang menonton. Jadi berhati-hatilah dan bertegang teguhlah dan berlindung kepada Allah. Gangguan gaib adalah sebuah sifat. Gangguan gaib itu adalah sebuah perlakuan dari bangsa gaib. Ada yang melalui pikiran kita, melalui pola hidup kita, melalui seseorang dikirim langsung, atau bahkan melalui pandangan kita yang sedang kita bicarakan ini. Solusinya, ketika kita terdeteksi atau kita merasakan diri kita sudah gak enak, panas enggak, tapi ya gitu, risau, was-was, gelisah, maka di situ kita harus cepat-cepat berlindung dan harus cepat-cepat kita merenungi diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita pikirkan, dan apa yang telah kita rasakan. Coba koreksi diri masing-masing. Bisa saja hal gaib sekarang sudah ada dalam tubuh kita. Terkadang kita kan gak sadar, ketika kita jalan melihat seseorang, kadang di jalan pun lagi lewat, gitu, lagi naik motor pun melihat orang padahal gak kenal, kita selalu mencaci maki. Kita gak sadar itu. Pujian-pujian setiap hari kita lontarkan, karena gak jauh. Kalau kita bicara, ngobrol, itu antara pujian dan hinaan. Jadi bisa dikatakan 80% pembicaraan kita setiap hari itu adalah pujian dan hinaan. Kita sedang membicarakan seseorang dengan teman-teman kita, misal entah itu memuji, entah itu dengki, iri. Nah, disitulah kita tidak sadar. Ada yang bertanya, apakah penyakit Al-Ain itu bisa melalui media sosial atau foto? Ya. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi yang upload foto, sering-seringlah istighfar, sering-seringlah bersyukur kepada Allah ya. Zikir, alhamdulillah, kembalikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, maka sandarkanlah, jangan mengakui sedikit pun, karena itu hanyalah titipan dari Allah. Nah, jadi bisa itu dari foto Facebook, bisa. Jadi Al-Ain tersebut
adalah pandangan hati. Ya, kita ulas lagi. Pandangan hati yang didasari dengan rasa ingin memiliki ketika kita iri, lalu jin atau setan iblis meneruskan atau merealitakan karena kita pujiannya tanpa didasari dengan doa. Begitu. Jadi gangguan gaib pembahasannya sangatlah luas. Bahkan lebih banyak lagi gangguan gaib yang lainnya yang sering kita tidak sadar ya tentang gangguan gaib ini. Bahkan kalau kita dengar atau kita lihat dari realita di daerah kita masing-masing ini, banyak bahasa-bahasanya tentang gangguan gaib. Cuman mungkin cukup dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang gangguan gaib, dan di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita jalankan. Maka apapun itu gangguan gaib, ketika kita berlindung kepada Allah, maka semuanya akan tertolak insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya bagi saya pribadi atau insya Allah untuk semuanya yang menonton. Dan saya mohon maaf atas saya lancang berbicara atau ada kesalahan dalam berbicara. Kalau ada benarnya ambil, kalau tidak ada hikmahnya maka buang jauh-jauh. Dan kalau ada kebenaran itu pun hanya milik Allah, dan kalau ada kekurangan itu hanya milik saya pribadi. Saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.